Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 13, teksnya ayat 14 sampai 37. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 32. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Paragraf yang kedua ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sama seperti hamba-hamba yang menantikan Tuhan kembali. Kesimpulannya, pada hari itu pembinasa keji akan berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Jika Tuhan tidak mempersingkat waktunya, seorang pun tidak akan diselamatkan. Ketika Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan berbuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya matahari, bulan, dan bintang-bintang akan menjadi gelap. Seperti kita sadar musim baru datang melalui perubahan alam, juga harus sadar melalui peristiwa-peristiwa dalam sejarah bahwa sudah dekat hari datang kembali Yesus Kristus. Namun, kita tidak tahu hari dan waktu tepatnya, sehingga kita harus menantikan hari itu, sama seperti hamba-hamba yang menantikan Tuhan kembalinya. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Yesus peringatkan akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, pada saat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Kedua, Yesus peringatkan tentang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul dan yang akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin yang menyesatkan orang-orang pilihan. Ketiga, Yesus sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kita supaya hati-hati. Keempat, pada hari kesudahan Yesus akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kelima, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja tahu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang percaya harus mengenal saatnya siksaan telah tiba. Sebab Yesus terlebih dahulu mengatakan tentang itu. Tidak boleh percaya Mesia palsu. Kedua, orang percaya harus hati-hati dan berjaga-jaga. Seperti hamba-hamba tetap berjaga-jaga tentang Tuhan rumah pulang. Sebab kita tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan disesatkan oleh ajaran sesat zaman ini. Mengenal waktunya dengan renungkan firman sehari-hari. Memang tidak tahunya waktunya tepat, tetapi kiranya bisa mengerti. Karena pada waktu melihat pohon ara dengan daun, dengan buah, kita bisa mengenalnya itu musimnya bagaimana. Seperti itu. Karena Yesus sudah mengenalinya semua tanda-tanda. Kita juga bisa membedakan waktunya sudah dekat. Kedua, tetap menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali. Sambil berjaga-jaga pikiran, perkataan, dan pertindakan seperti hamba. Akhirnya praktik hari ini hanya memuji menyembah bagi Yesus dengan hati menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali, dan tetap berjaga-jaga pikiran, perkataan, dan perbuatan supaya menjadi layak sebagai hamba. Kalau kita semuanya berjaga-jaga, menanti-nantikan, dan hati-hati tentang zaman ini, kita harus berjaga-jaga pikiran, perkataan, dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Yesusnya.
Inilah orang percaya dan inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.